Tujuan pembelajaran kali ini adalah menginformasikan kepada masyarakat mengenai upaya pengelolaan sampah organik di skala rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi kompos. Dan sebagai wadah komposnya kita menggunakan galon bekas sehingga para masyarakat dapat menerapkan pengolahan sampah dimulai dari rumahnya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Sampah organik juga dikenal sebagai sampah basah karena sampah ini banyak mengandung air. Kemudian, apa sih contoh dari sampah organik? Sampah organik terdiri dari sampah sisa makanan, sampah sisa dapur, ataupun sisa tanaman. Nah, sampah-sampah ini merupakan komponen utama dari kompos sehingga semua sampah dari sisa makhluk hidup ataupun sisa makanan di dapur bisa dijadikan kompos. Pada pembelajaran kali ini kita akan membuat kompos. Lalu alat dan bahan yang dibutuhkan adalah untuk alat yang dibutuhkan yaitu galon bekas, solder atau paku yang dipanaskan, sekop, pisau atau cutter untuk memotong, dan gunting. Untuk bahannya, yang pertama kita membutuhkan sekam, kompos, ranting, dan sampah organik dapur. Nah, bagaimana sih menyiapkan wadah komposnya? Mari kita saksikan pada video YouTube berikut ini. Ketemu lagi di channel Santai Berkebun. Nah, kali ini kita akan berbagi cara membuat kompos dari sampah dapur di dalam galon air mineral 15 liter. Galonnya bisa merek macam-macam, tapi usahakan yang berwarna bening. Kita buat bukaan dengan cara memotong tapi tidak sampai putus, sehingga jadi seperti engsel. Dan juga kita buat lubang-lubang yang banyak di tepiannya dengan solder panas. Setelah wadah kompos sudah siap, maka mari kita membuat kompos. Langkah ataupun tahapan dalam pembuatan kompos, mari kita simak kembali video YouTube berikut ini. Kita beri tanah kira-kira segini 5 cm. Tanah apa saja, yang penting tanahnya bisa ditumbuhi tanaman. Ada berbagai jenis sampah. Intinya, agar proses pengomposan berjalan 2 kali lipat lebih cepat, sampah yang lebar-lebar atau yang besar harus kita potong kecil-kecil. Seperti misalnya kulit buah maupun daun kering. Apapun itu, potong kecil-kecil. Masukkan ke dalam wadah. Lalu beri sedikit tanah. Lakukan ini tiap hari dengan sampah dapur kita. Ingat, potong kecil-kecil sampahnya. Dan juga hanya gunakan sampah dari bahan tanaman. Jangan masukkan sampah yang mengandung bahan hewan.
hewan seperti daging, ikan, ataupun kaldu, karena akan memicu belatung. Bahan dari hewan yang bisa dimasukkan hanya cangkang telur dan juga tulang yang sudah benar-benar dibersihkan dari daging. Kemudian jangan lupa beri tanah dan aduk. Nah, kalau untuk sisa nasi, prosesnya sedikit berbeda. Dan nasi dimasukkan dalam bentuk gumpalan, karena nanti di tengahnya akan kedap udara dan ditumbuhi bakteri anaerob yang akan menimbulkan bau tidak sedap. Jadi nasinya kita pecah-pecah dulu dan dicampur dengan tanah. Oh iya, kalau Anda mengikuti langkah-langkah ini dengan seksama, maka selama proses pengomposan tidak akan timbul bau tidak sedap dan juga tidak ada belatung atau maggot. Untuk cangkang telur kita remukkan dulu. Jumlah sampah kita per hari, tapi biasanya butuh sekitar 1 minggu sampai sampahnya setinggi bukaan galonnya. Nah, kalau sudah setinggi bukaan galon, jangan ditambah sampah lagi. Setelah wadah kompos penuh, maka kita diamkan selama seminggu. Namun, ada regulasi pengisian dan pemeriksaan kompos. Mari kita saksikan pada video YouTube berikut. Setelah 1 minggu, kondisinya seperti ini. Kita lihat komposnya terlalu basah. Kalau kadar air terlalu tinggi maupun terlalu rendah, pengomposan akan berjalan sangat lambat. Jadi ini akan kita aduk, lalu kita sebar merata, kemudian kita jemur seharian agar kadar airnya turun. Kadar air yang ideal adalah seperti tanah yang tadi malam kena hujan. Tidak basah, tapi agak lembab. Setelah 2 minggu. Dan kita aduk lagi sambil kita cek apakah kadar airnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sepertinya pas. Baik, kita masukkan lagi ke dalam wadah. Setelah 3 minggu, kita lihat sudah ada biji tanaman yang mulai tumbuh. Nah, jadi penanda paling bagus apa komposnya sudah siap digunakan adalah bila sudah ada biji
yang tumbuh. Bila belum ada biji yang tumbuh, maka jangan digunakan dulu. Penanda lainnya adalah suhu kompos sudah dingin, tidak hangat. Warnanya pun juga hitam. Dan kalau kita cium, baunya seperti tanah. Tidak ada lagi bau asam. Udah bukan? Selamat mencoba. Nah, begitulah cara pembuatan ataupun regulasi hingga pemanenan kompos. Kemudian, jika kompos sudah jadi ataupun sudah menunjukkan indikator berhasil, kita bisa menggunakan kompos. Namun, kita harus mendiamkan kompos terlebih dahulu selama 1 hari dengan cara menjemur kompos, mengangin-anginkan kompos. Baru setelah itu kompos bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Namun, perbandingan penggunaan kompos ini yaitu 20% atau 1:5. Apabila kompos digunakan sebanyak 20%, maka tanahnya yang digunakan harus 80%. Seperti itu. Setelah menyaksikan video pembuatan kompos dengan daun bekas, maka diharapkan kita bisa mengikuti upaya pengolahan sampah organik dari rumah secara sederhana. Sedikit upaya yang kita lakukan memiliki manfaat yang besar untuk lingkungan. Terima kasih, jangan lupa subscribe.